Baik, terima kasih Pak Ajis, Bapak Ibu, Prof. Anis, teman-teman semua. Kali ini kami dari kelompok 3 akan menyampaikan materi terkait pendekatan analisis kritis filsafat ilmu dalam ilmu manajemen, khususnya nanti di sumber daya manusia dan manajemen konsentrasi keuangan. Perkenalkan, saya Dewi Amalia sebagai moderator dan juga nanti pengisi materi, ditemani oleh Pak Henry, Pak Ajis, dan Pak Arfan. Untuk paparan pertama akan dibuka oleh Pak Arfan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, terima kasih Ibu Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Profesor Dr. Anis Eliana MSI dan teman-teman yang berbahagia. Saya coba akan mempresentasikan untuk tahapan pertama yaitu yang berkaitan dengan pendekatan analitis kritis ilmu manajemen sumber daya manusia. Nanti kita awali dengan introduction, pendahuluan, dan sejarah pemikiran manajemen. Kemudian filsafat ilmu terhadap ilmu manajemen sumber daya manusia dan filsafat ilmu terhadap ilmu manajemen keuangan, serta terakhir ditutup dengan summary. Introduction. Sebagaimana kita ketahui bahwa filsafat ilmu pengetahuan berkaitan dengan pembahasan bagaimana disiplin ilmu tertentu menghasilkan pengetahuan, memberikan penjelasan dan prediksi, serta pemahaman yang melatar belakangi suatu disiplin ilmu. Filsafat ilmu pengetahuan merupakan telaah secara filsafati yang ingin menjawab beberapa pertanyaan mengenai hakikat sains empirik. Eh, Selanjutnya kita akan masuk kepada substansi permasalahan yaitu tentang filsafat sains khususnya manajemen sumber daya manusia yang kita awali dengan teori-teori ilmu manajemen dan nanti dilanjutkan dengan pengembangan manajemen sumber daya manusia. Teori-teori ilmu manajemen ini dibagi ada 4. Yang pertama, pemikiran manajemen awal. Kemudian yang kedua, pemikiran manajemen fase klasik. Kemudian yang ketiga, pemikiran manajemen fase neoklasik. Dan yang terakhir adalah pemikiran manajemen fase modern. Sebagaimana kita ketahui bahwa eh, pemikiran-pemikiran awal tentang manajemen itu berawal dari sebuah peristiwa sejarah yang melatari pemikiran-pemikiran para filsuf di mana adanya eh, pembangunan piramid dan pembangunan tembok besar. Pembangunan piramid yang di Mesir ini yang terjadi pada 2630 sebelum Masehi beserta tembok besar di Cina abad ke-7 sebelum Masehi ini sesungguhnya menjadi sumber inspirasi terhadap pemikiran-pemikiran filosofi sains manajemen di mana adanya apa yang disebut dengan eksploitasi manusia dalam pembangunan ini. Tentu dari dua sisi ini akan banyak sekali timbul pertanyaan. Bagaimana perencanaannya, bagaimana cara membangunnya, bagaimana arsiteknya, dan bagaimana tentang kesejahteraan karyawannya. Dan belum lagi yang berkaitan dengan kesehatan, keselamatan kerja, kompensasi, dan lain-lain. Inilah menjadi titik awal yang berkaitan dengan manajemen. Hal-hal itu mewarnai pemikiran-pemikiran para filsuf selanjutnya yaitu Adam Smith. Adam Smith ini sebagai kalau dalam ilmu politik itu nation, ya kan, wealth of nation atau yang berhubungan dengan perkembangan teori-teori ekonomi klasik. Eh, Adam Smith mengatakan bahwa keuntungan ekonomi itu diperoleh dari organisasi dan masyarakat melalui divisi tenaga kerja. Itu tahun 1776. Perkembangan berikutnya adanya revolusi industri yang terjadi di Inggris. Revolusi pertama ini mewarnai apa yang disebut dengan perubahan aktivitas produksi dari rumah tangga ke tempat-tempat khusus yang disebut dengan pabrik. Nah, revolusi di Inggris kemudian berkembang terjadi di Eropa, yaitu di Belgia, Prancis, Jerman, dan di Amerika Serikat pada abad ke-19 serta abad 20 itu revolusinya melampaui revolusi-revolusi yang ada di negara-negara Eropa. Nah, berikutnya,
kita masuk kepada manajemen klasik, fase klasik. Barangkali mungkin kita tidak asing lagi ya kalau dikala kita menyebut nama filsuf-filsuf berikut ini seperti James Watt, Robert Owen, Charles Babbage, Frederick Winslow Taylor, serta Henry Elgin. Masing-masing mengeluarkan sebuah kajian-kajian yang berkaitan dengan manajemen. Yang pertama, market research and forecasting, itu James Watt. Kemudian yang kedua, organisasi yang berkaitan dengan pekerjaan bagi karyawan untuk anak-anak, anak-anak dan wanita, khususnya di dalam gerakan perkoperasian. Kemudian yang berkaitan dengan penghasilan tambahan dan produktivitas, ya, yang dikembangkan oleh Charles Babbage. Sementara Taylor itu yang berkaitan dengan pengukuran produktivitas pegawai, serta L. Jens memberi teori yang berhubungan dengan insentif, upah, serta bonus, kompensasi, dan lain-lain sebagainya. Nah, lanjut. Dari sisi ini, barangkali mungkin sudah mulai terlihat bahwa kajian-kajian yang berkaitan dengan ilmu manajemen sudah mulai terlihat. Dilanjutkan dengan apa yang disebut dengan manajemen administrasi umum atau General Administrative Management. Fayol, Max Weber, kemudian Chester Bernard, kemudian Luther Gulick, itu tokoh yang lahir pada fase ini melahirkan banyak sekali pemikiran-pemikiran. Fayol misalnya, ya kan? Perencanaan, pengorganisasian, komando, koordinasi, ya kan? Termasuk di dalamnya adalah teori-teori yang berkaitan dengan teknik, bisnis, keuangan, keamanan, dan manajemen. Teori-teori Fayol inilah yang sesungguhnya diadopsi oleh organisasi manajemen pada masa-masa modern sekarang ini. Berikutnya Max Weber. Max Weber ini tahun 1864. Dia mengeluarkan yang berkaitan dengan hierarki birokrasi dalam organisasi. Kemudian berikutnya tidak lepas juga hubungannya dengan penelitian yang disampaikan oleh Bernard tentang hubungan interpersonal. Nah, kalau misalnya kita lihat Gulick ini, barangkali mungkin orang manajemen pasti memahami planning, organizing, dieting, ya kan, staffing, controlling, dan segala macamnya. Itu teori-teori ini berkembang dan diawali pada tahun oleh Gulick 1937. Kemudian masuk kepada fase-fase neoklasik. Fase ini lahir sekitar tahun 1920, gerakan mengadopsi metode yang lebih fokus pada psikologi manusia, motivasi, dan kepemimpinan. Aspek-aspek yang berkembang adalah hubungan interpersonal serta perilaku organisasi. Masing-masing Hugo, kemudian Valet, Mayo, Maslow, Herbert, dan McGregor. Inilah yang tokoh-tokoh yang melahirkan pemikiran-pemikiran manajemen di fase neoklasik. Masing-masingnya akan terlihat kajian-kajian yang berhubungan dengan ini. Berikut, nah kita masuk kepada pemikiran fase modern yang sesungguhnya nanti akan dilanjutkan oleh Pak Abdul Aziz setelah ini. Teori ilmu manajemen, ya kan? Ilmu dan konsep manajemen modern lebih diartikan sebagai pandangan kuantitatif yang mengintegrasikan riset operasi dan ilmu. Setiap cabang ilmu manajemen melibatkan serangkaian perhatian-perhatian khusus seperti manajemen kuantitatif, manajemen operasi, dan total quality management, dan sistem informasi manajemen. Nah, di sini barangkali mungkin sudah mulai ada titik terang, ada benang merahnya ya tentang perkembangan manajemen yang berlaku sekarang ini, khususnya total quality management, apalagi yang berhubungan dengan manajemen kuantitatif. Nomor dua, teori lingkungan organisasi. Teori lingkungan organisasi yaitu perilaku organisasi dan beralih untuk memperhitungkan bagaimana manajer mengontrol hubungan organisasi dengan lingkungan internal, eksternal. Dalam teori lingkungan organisasi terdapat dua metode,
yaitu sistem terbuka, kontingensi, dan lain-lain sebagainya. Kalau kontingensi ini campuran dari kuantitatif dan kualitatif. Kemudian berikutnya, eh, eh, teman-teman yang berbahagia, ya kan? Kalau misalnya kita hubungkan presentasi teman-teman terdahulu, di sini akan terlihat, ya kan, hubungan antara ontologis dan epistemologis. Manajemen apa yang muncul dalam dalam irisan-irisan ini? Di sini kita lihat ada manajemen proses, ada manajemen hasil, ada manajemen inklusi, dan ada manajemen keberlangsungan. Disinilah benang merahnya antara kajian ilmu filsafat dengan ilmu-ilmu manajemen. Sementara teori-teori sebelumnya itu sudah menyangkut tentang organisasi manajemen sumber daya manusia. Barangkali mungkin demikian saja, ya kan, untuk presentasi tahapan pertama dari saya. Untuk lebih jelasnya, kita akan masuk kepada implementasi manajemen di zaman sekarang ini, khususnya manajemen sumber daya manusia dan manajemen keuangan nanti dilanjutkan oleh Bu Amalia, Bu Dewi, sama Pak Hendy Simolon. Terima kasih, silakan karena sudah selesai, saya kembalikan kepada Ibu Dewi Amalia. Silakan Bu Terima Dewi. kasih Pak Arfan. Baik Pak Ajis, mungkin bisa dibuka dulu sebelum masuk ke sumber daya manusia terkait kajian filsafat ilmu yang sudah kita persiapkan. Silakan Pak Ajis. Terima kasih. Saya lanjutkan. Di sini kita akan mencoba memahami kajian filsafat ilmu, di mana kita bisa melihat secara filsafat ilmu secara ontologis, kemudian epistemologi, dan aksiologi. Secara ontologi, bahwa filsafat ilmu membahas tentang apa yang ingin kita ketahui dan seberapa jauh kita ingin mengetahuinya. Kemudian secara ontologis kita juga akan mempelajari teori-teori yang ada mengenai filsafat ilmu tersebut. Kemudian secara epistemologi, bahwa filsafat ilmu akan membahas bagaimana cara kita untuk mendapatkan pengetahuan tentang objek tertentu. Kemudian mempelajari teori tentang pengetahuan atau teori-teori pengetahuan yang berkaitan dengan filsafat ilmu. Baik, itu saja Pak Ajis. Kita lanjut ya. Sekarang ke bagian saya. Berarti kita sudah masuk ke konsentrasi ilmu manajemen sumber daya manusia. Di sini kalau kita awali bahwa pendekatan analisis kritis untuk ilmu SDM dapat kita gambarkan sebagai analisis kritis adalah sebuah jendela penilaian yang mendalam terhadap dasar konseptual dan praktek-praktek yang melibatkan pengelolaan manusia di lingkungan kerja. Sehingga kalau boleh kita definisikan bahwa lewat analisis kritis, maka filsuf ilmu itu akan mengajukan pertanyaan yang bersifat kritis, yang meliputi asumsi, nilai, dan dampak sosial yang melekat dalam disiplin ini. Nah, beranjak kepada apa saja human resources yang akan kita telaah gitu ya sebagai bagian pengembangan SDM. Ada beberapa yang kami gambarkan terkait recruitment atau selection and introduction, kemudian personal administration, training and development, performance and reward management, talent management. Ini sudah juga bergulir ya untuk menggali siapa-siapa pegawai yang punya apa namanya kemampuan untuk menjadi leader. Ini ada dalam konsep talent management, succession and career planning, kemudian labor relation and HR planning. Ini pengembangan SDM yang meliputi dari seluruh keilmuan dari sumber daya manusia. Kemudian apa sih selanjutnya fungsi-fungsi dari manajemen sumber daya manusia? Ada beberapa, kalau di sini digambarkan 11 garis yang harus kita telaah. Pertama dari planning, seperti tadi yang sudah Pak Afan sebutkan, organizing, directing, controlling, procurement, development, compensation, integration, maintenance, kedisiplinan, dan separation. Ini adalah
fungsi-fungsi dari manajemen sumber daya manusia yang harus kita gali terus analisis kritisnya di dalam kegiatan kita dalam pembelajaran. Nah, Bapak Ibu sekalian, kemudian kita masuk pembahasan berikutnya, bahwa kalau kita coba breakdown terkait analisis kritis dalam filsafat ilmu dan kaitannya dengan ilmu SDM adalah pertama menggali asumsi dasar. Kemudian yang kedua adalah menyoroti dimensi etika dalam konteks manajemen SDM-nya. Sehingga dari arah kedua elemen tadi, dimensi tadi, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa pendekatan analisis kritis dalam ilmu manajemen SDM akan memberikan wawasan yang mendalam atas konsep yang kuat, diskusi tentang potensi konsep, konsekuensi sosial, etika, dan nilai-nilai dalam praktek manajemen SDM. Ini saja yang terkait manajemen SDM. Mungkin sisanya silakan Pak Henry untuk mengakhiri presentasi kita pada hari ini. Baik, terima kasih Bu Dewi. Kita lanjutkan bagaimana sih penerapan analisis kritis filsafat ilmu dalam ilmu manajemen keuangan. Nah, dalam hal ini untuk sampai pada kebenaran ilmiah, maka pokok bahasan bidang studi haruslah diperiksa dari segi sumber dan metode yang digunakan. Nah, bagaimana sih menurut pendapat Mufahroyin yang mengatakan bahwa berpikir kritis adalah proses yang melibatkan aktivitas mental seperti deduksi, induksi, klasifikasi, evaluasi, dan penalaran. Berpikir kritis adalah metode berpikir rasional dan reflektif berdasarkan cara berpikir relatif yang masuk akal atau berdasarkan alasan untuk apa yang harus dilakukan dan diyakini. Nah, bagaimana peran ilmu manajemen keuangan dalam hal ini? Seperti yang kita ketahui bahwa akuntansi, ekonomi makro mikro, metode kuantitatif, marketing, MSDM, dan lain-lain nantinya akan mempengaruhi dalam analisis kelayakan investasi modal kerja, sumber dan biaya modal, penentuan struktur modal, dan lain-lain juga. Hal tersebut yang nantinya akan memaksimumkan kesejahteraan para pemilik. Berikut adalah skema fungsi keuangan dan tujuan perusahaan. Seperti yang kita ketahui bahwa at the end kita akan pastinya perusahaan itu ingin meningkatkan nilai perusahaannya. Berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi mulai dari fungsi keuangan, keputusan investasi, risiko bisnis, dan risiko keuangan. Kemudian juga bagaimana nilai perusahaan nanti akan mempengaruhi harga pasar saham, dan outputnya adalah pendapatan. Terakhir adalah bagaimana analisis kritis penelitian relevan. Bu Dewi, silakan dilanjutkan. Baik, terima kasih Pak Henry. Baik, Bapak Ibu, teman-teman akademia, sebelum kami akhiri paparan kali ini, kami menggambarkan dalam satu jurnal penelitian, yaitu dari ADGB Festus Volagini, ini sumbernya dari Google Scholar. Beliau mengangkat tentang di konsentrasi keuangan. Bagaimana rumusan masalah yang beliau angkat adalah terkait UMKM dan sektor peternakan yang ada di Nigeria ingin mengukur apakah poultry industry performance, kalau kita lihat dari gambaran modelnya, itu dipengaruhi oleh 3 variabel, yaitu annual budget, capital starter, dan working capital. Nah, bagaimana data yang digunakan? Ternyata mereka menggunakan sampel dari populasi penelitian yang didapatkan lewat Asosiasi Unggas Nigeria. Kemudian dari analisis, kemudian dari rumusan masalah yang diramu oleh penelitian ini, berusaha menguji hipotesis seperti yang model digambarkan di bagian tengah ini. Hasil yang didapatkan adalah bahwa annual budget, capital structure, and working capital itu punya pengaruh poultry industry performance di Nigeria. Sehingga hasil ini ternyata bisa memberikan implikasi tidak hanya untuk pemerintah, tapi juga untuk perusahaannya sendiri, dan ternyata bisa dilakukan pengembangan sebenarnya kepada subsektor industri untuk penelitian selanjutnya. Jadi kalau dari sini bisa kita lihat
bagaimana analisis kritis kita tuh harus dibangun lewat masalah, data, kemudian bagaimana kita meramu model, bagaimana kita arah kemudian hipotesisnya, hasilnya seperti apa, sehingga memberikan dampak dan impact pada penelitian, bahkan sampai menemukan novelty. Itu saja dari kami, kurang lebihnya mohon maaf atas kekurangan dalam penyampaian. Terima kasih, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.